Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagasya Purnomo dengan NIM 2124 dari kelas Algo F. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas segitiga rekursif. Nah, output yang diinginkan dari program tugas kali ini adalah seperti pada gambar di sini, di mana program akan merekursif segitiga sesuai dengan inputan user. Setiap segitiga berada pada tengah dari sisi segitiga sebelumnya. Seperti ini. Ini yang besar ini segitiga pertama, dan jika rekursif pertama, maka akan ada segitiga pada sisi-sisinya. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Jadi akan di setiap sisi segitiga itu akan ada segitiga lagi sesuai dengan inputan user. Kalau misalkan user menyesuaikan level, misalkan levelnya 2, berarti kan ada 1 kali rekursif. Jadi hanya ada 1 kali tambahan segitiga. Misalkan kalau user minta 10 level gitu, berarti kan ada 9 kali rekursif. Jadi akan ada banyak segitiga. Misalkan ini ada 3 pada segitiga ini. Ini ada berapa level ini? 1, 2, 3, 4. Ini level 5 ya, dengan 4 kali perekursifan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini perekursifan ini ada aturannya. Jadi gini, rekursif pertama itu akan memiliki 3 segitiga. Mengapa? Karena setiap sisinya itu masih kosong, masih belum ada pasangan, jadi harus dibentuk segitiga di luarnya. Jadi seperti ini. Segitiga nomor 2 ini. Nah, sedangkan untuk rekursif kedua sampai dengan seterusnya, sesuai dengan inputan user tadi, itu hanya akan ada 2 segitiga. Mengapa? Karena ini yang di bawah sisi bawah ini kan sudah terhubung dengan segitiga sebelumnya. Jadi cuma ada 2 sisi yang kosong. Jadi seperti ini. Ini 3, 3. Begitupun nanti kalau 3 ada segitiga lagi ya ada di sisi kanan kirinya. Jadi di bawahnya kan sudah. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada rumusnya ya. Rumusnya ini memerlukan 3 komponen. Dari ini sudut, sisi, dan titik. Dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan sin sudut dikali sisi ditambah titik Y. X sama dengan cos sudut kali sisi dan plus titik X. Nah, kalau digambar di sini kan ada segitiga PQR ya. Di sini diketahui kalau sudutnya itu 60. Jadi, untuk mencari P itu bisa digunakan Y sama dengan sin 60 dikali PQ. PQ ini sisi dari P ke Q. Jadi saya menamakan PQ. Itu sisinya ya. Jadi PQ plus titiknya itu P. Berarti PY untuk Y dan PX untuk X. Nah, ini mengapa 60 itu habis ini akan dijelaskan sebentar ya. Nah, di sini ini contoh perhitungan sudut rekursif, sudut segitiga pada rekursif pertama. Tapi sebenarnya ini juga nanti akan sama juga untuk rekursif selanjutnya, cuma di sini saya hanya akan menjelaskan untuk rekursif pertama. Ya, jadi di sini misalkan kita P ini tadi, P ke kini ya, sudutnya ada berapa di sini? 1/4 ini itu kan 90. Terus untuk setiap segitiga itu kan ada 3 sisi. Berarti 180 dibagi 3 sama dengan 60. Terus ini ada garis di tengah ini berarti dibagi 2 60 tadi itu. 60 tadi dibagi 2 jadi 30. Nah, 90 dikurangi 30 sama dengan 60. Berarti sudut di sini itu sama dengan 60. Bagaimana dengan yang di bawah ini? Yang di bawah ini sudutnya itu sama dengan 180. Kenapa? Karena dari sisi sini ke sini, set seperti ini. Ke sini, set ini. Set jadi 180. Di sini juga gitu. Di sini kan dari sisi sini ke sini. Nah, ini kalau dijabarkan seperti ini. Tapi kalau ada cara cepatnya ya, misalkan ini kan setiap sisi kan 60 segitiga. Berarti ini penuh kan 300. 300 dikurangi 60 berarti 360 kurangi 60 berarti 300. Seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke selanjutnya.
Di sini kita langsung ke contoh ya. Rumus seperti tadi, ini untuk yang rekursif, berlaku untuk yang rekursif pertama dan selanjutnya. Jadi yang rekursif itu sedikit berbeda ya untuk panjangnya itu. Jadi di sini tetap sudut, sisi, dan titik. Cuma di sini yang bedanya itu di mana? Di sini sisi bagi 3. Kenapa kok sisi bagi 3? Nah, seperti ini. Bentar kita lihat gambar di sini. Nah, untuk perekursifan pertama, sisi ini tetap nilainya kan. Tapi untuk perekursifan selanjutnya akan berubah. Mengapa? Karena ini panjang sisi ini tuh sama dengan sepertiga dari sisi yang ini. Berarti kalau kita mau cari yang rekursifan berarti kan hanya sepertiga dari yang ini. Kalau misalkan rumus yang pertama tadi itu 3 1 berarti rumus untuk yang rekursif itu sepertiga. Jadi seperti itu. Contoh ini untuk mencari rekursifan pertama. Di sini P1Y, Q1Y dan R1Y di sini ya. P1Y, Q1Y dan R1Y. Ini pakai sin 60, sin 180 dan sin 300 dari perhitungan di sini tadi 60, sin 180 dan 300. Setelah itu PQ, QR dan RP sebenarnya sama kan, karena ini segitiga sama sisi sebenarnya sama, cuma biar lebih sesuai dengan di konteks di sini aja, jadi saya tulis seperti itu. Dibagi 3 karena yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga di sini tambah titiknya PY, QY, dan RY. Kalau misalkan untuk mencari E, ya berarti kita ganti di sininya seperti itu. Kita akan berlanjut ke step-step dari step-step dari implementasi di VS Code-nya ya. Step pertama dan kedua. Yang pertama itu di sini saya mengimport tkinter dan mengimport mat. Jadi dua modul ini diperlukan dalam sistem yang saya kerjakan. Sebenarnya juga mungkin kalau teman-teman ingin menambahkan sistem lain boleh gitu ya. Tapi di sini saya menggunakan dua ini, tkinter dan mat. Dengan tkinter sebagai TK dan mat sebagai MTK. Dan yang kedua, langkah kedua di sini saya membuat variabel, banyak variabel di mana variabel ini nantinya akan dibutuhkan dalam proses berjalannya program. Ada variabel yang berupa inputan dari user, ada variabel yang bukan inputan dari user seperti ini, dan juga ada variabel yang bukan inputan user tapi nanti ada penggunaan dari inputan user. Misalkan ini, y awal sama dengan lebar dibagi 2 kurangi bagi. Jadi seperti itu, dari inputan gitu. Nah, di sini lebar dan tinggi ini nanti digunakan dalam pembuatan kanvasnya, di mana ini width sama dengan lebar, height sama dengan tinggi. Jadi inputan user, misalkan user mau memasukkan 500 pixel, jadi ya 500 pixel kanvasnya. Kalau misalkan user mau 1000 ya 1000 kanvasnya seperti itu. Terus di sini level, int inputan, masukkan level. Level seperti tadi, kalau misalkan level 1 itu berarti segitiga utama. Kalau level 2 berarti ada satu segitiga rekursif gitu. Jadi kalau misalkan inputan user 10 berarti akan ada 9 kali rekursif dan satu segitiga utama. Seperti itu. Terus ini window TK, ini TK. Terus canvas TK dan canvas, jadi membuat canvas dengan lebar dan tinggi yang tadi itu. Nah, di sini ada variabel panjang sisi awal. Jadi ini nanti itu menentukan panjangnya. Kalau di soal ini, di contoh yang telah saya buat tadi itu seperti Peki. Nah, Peki tadi itu kan apa namanya tuh? Sisi kan. Jadi panjang sisi awal itu sisi tadi itu. Jadi misalkan kalau mau panjang sekali gitu, misalkan 300 sama 500 berarti segitiga sama sisi kita nanti panjangnya 300 untuk setiap sisinya. Kalau misalkan 500 berarti lebih panjang dari yang 300 itu. Terus di sini juga ada bagi, di sini bagi itu panjang sisi awal dibagi 2. Fungsinya apa? Fungsinya nanti untuk di tengah-tengah seperti ini. Terus X awal dan Y awal. Ini apa? X awal dan Y awal ini titik A. Karena kan nanti titik A itu kita tentukan secara manual untuk yang pertama ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan berlanjut ke step 3 dan 4.
Nah, di sini membuat def atau definisi dari fungsi, di mana yang pertama ini ada def cari titik. Fungsinya ini untuk mencari titik x dan titik y. Di sini membutuhkan x, y, dan panjang sudut, di mana x sama dengan panjang koma sudut ya. Jadi x sama dengan panjang dikali MTK. MTK ini merupakan fungsi mat tadi kan, import mat as MTK gitu. Jadi dikali cos seperti rumusnya. Di sini MTK kali radian kali sudut ditambah dengan X, Y pun juga cuma di sini yang diganti itu sin, dan juga yang kalau yang di X itu X, yang di Y ya Y gitu. Terus ini akan mereturn X, Y, jadi X, Y nanti akan disimpan datanya gitu. Nah, di sini ada def gambar segitiga. Def gambar segitiga ini memerlukan level, titik, panjang sisi, CNV, sudut sama dengan 60, dan true level sama dengan 1. Ini sebenarnya kalau misalkan kita mau buat variabel sendiri nanti awal gitu, sudut sama dengan 60 juga bisa, tapi di sini mungkin saya ginikan juga nggak apa-apa sebenarnya. Biar lebih mudah sih, saya itu. Nah, di sini X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Setelah itu, tem titik di sini itu sama dengan list titik. Dengan Q sama dengan cari titik. Jadi Q ini akan ke sini. Def titik dengan titik X, titik Y, panjang sisi, sudut. Setelah itu sudut plus sama dengan 120. Jadi sudutnya diganti. R sama dengan cari titik X, X QX, jadi yang ini dipakai di sini, QY nilainya tadi itu kalau sudah keluar dimasukkan ke sini, panjang sisi, sudut. Nah, nanti di tem titik ini dia akan mengappend X sama R. Nilai X sama R itu nanti akan diappend ke list titik itu. Nah, ini ada apa ini? If level sama dengan 1, jika level yang kita masukkan 1, maka canvas grid line tem titik 0x, 0y, 2x, 2y itu akan menjadi garis, menjadi titik. Jadi di sini ini akan menjadi gambar segitiga, tapi ini di return, dikembalikan gitu. Nah, setelah itu di sini baru akan menggambar segitiganya. Tapi sebenarnya ini sama ini tuh sama, cuma ini ditaruh sini itu karena kita memerlukan return data dari ini tadi. Kita akan berlanjut ini kepotong ya, yang step 4 ini. Nah, ini lanjutannya. Jika curl level kurang dari 2, ini kan tadi level ya, bukan curl level, beda ya. Nah, di level tadi itu curl levelnya itu masih 1. Ini curl level sama dengan 1, ini jadi masih 1, masih belum kita jumlahkan curl levelnya itu. Nah, di sini if curl level kurang dari 2, P2 cari titik, tem titik, ini panjang sisi per 3, sudutnya 120, seperti yang tadi ini ya, mana rumusnya? Rumus di sini tadi. Oh, bukan. Mana rumusnya tadi? Udah kehapus. Nah, ini hapus ternyata. Jadi di sini rumusnya kayak ini tadi, cuma ini kan rekursif 1. Itu tadi buat untuk mencari rekursif selanjutnya, bukan ini. Jadi mencari di sudut di sisi ini ya. Set gitu. Terus sama sih ini itu sama. Penjelasannya sama, cuma diganti ini Q, ini P, ini R, titiknya juga diganti, ini 0x, 1x kayak ini titiknya ini X, P, Q, R gitu. Nah, terus setelah itu ini setiap ini akan core levelnya akan di plus 1. Nah, jadi untuk setiap mencari titik di sini itu nanti
core levelnya akan ditambahkan 1, jadi sehingga tidak akan terjadi berulangan terus-menerus ya. Nah, setelah itu di sini ada if jika core level itu lebih besar atau sama dengan 2 dan masih kurang dari level, maka akan menambahkan titik 2 titik atau 2 sisi. Jadi seperti yang saya katakan tadi di sini, ini kan ada rekursi 2 dan seterusnya itu cuma 2 segitiga atau 2 sisi ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini itu cuma ada 2. Ini berarti untuk rekursif kedua dan seterusnya menggunakan ini, untuk rekursif pertama menggunakan ini. Untuk titiknya sendiri rumusnya itu sama antara P2 dan Q2 di sini dengan P2 dan Q2 bawah itu sama. Cuma yang di bawah itu tidak ada R gitu. Jadi seperti itu. Terus di sini juga ada gambar segitiga memasukkan ke fungsi gambar segitiga tadi ya. Di sini level itu kan sudah dari inputan user. X awal di awal ini sudah kita definisikan tadi. Panjang sisi awal itu inputan user dan canvas itu sudah kita definisikan tadi. Dengan inputan user tentunya lebar dan tingginya. Untuk canvas spec dan main loop ini untuk membuat program kita nantinya berjalan. Kalau misalkan canvas spec dan window main loopnya nggak ditulis juga nanti akan error gitu program kita. Mari kita coba saja di VS-nya, Visual Studio-nya. Ini kita biarin deh, gak apa-apa. Kita run. Kok lama ya? Jadi kita run program kita. Nah, program di sini itu sudah sama ya dengan program yang ada di PowerPoint, karena di PowerPoint itu saya screenshot dari Visual Studio itu sendiri. Kita coba run lagi. Kita coba run lagi, kenapa masih tidak jalan? Nah, di sini kan ada 66 line ya, tapi sebenarnya itu yang intinya itu nggak banyak gitu. Seperti ini sama ini itu sama ini itu sama. Ini sama ini juga sama. Nilainya ini digunakan nilai ini dan ini tuh juga digunakan di sini di ini di. Nah, ini sudah keren ya. Nah, ini kita coba input, masukkan lebar. Di sini kan kita diminta untuk memasukkan lebar dari Windows-nya ya atau kanvasnya. Misalkan kita pakai 500. Tingginya juga tinggi dari kanvasnya itu ya, 500 juga. Nah, di sini ada level. Kalau misalkan kita masukkan 1, terus nanti seharusnya kita akan diminta untuk memasukkan panjang sisi awal. Tapi ini masih loading, jadi nah ini kita misalkan diminta masukkan panjang, misalkan kita pengen panjangnya sisinya itu 200, tuh kita enter. Nah ini karena level 1 itu hanya ada segitiga utama, belum ada perekursivan. Kalau misalkan kita mau perekursivan, kita run lagi. Ntar ini kok nggak bisa. Kita run.
Sebentar ya, masih loading, lama loadingnya. Nah, ini udah mulai jalan. Kita lanjut, misalkan kita lebarnya kita tetapkan saja 500. Bisa ini 500, tingginya juga 500. Kita masukkan levelnya 2 dengan panjang sisinya kita pakai 300. Coba enter. Nah, jadi seperti ini. Untuk level 2 yakni ada satu perekrusifan. Kita coba lagi. Kita silang dulu. Kita run lagi. Nah, misalkan kita lebarnya kita pakai 600 coba. Ini 600 juga. Kita dengan panjangnya misalkan kita pakai 200. Nih, karena kita pakai lebar sama tingginya 600 jadi lebih besar ya kanvasnya ini. Terus ininya karena sisinya kita pakai 200 jadi lebih kecil dari yang tadi. Tadi soalnya kita pakai yang 300. Nah, jadi nanti akan selalu mengulang seperti itu, nanti sisi tambahan jadi seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya Bagasya Purnomo, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.